ngajarin ke korban termasuk apa ajaran ruhani. Ada saya malarat andi bi korban andi yang tua. Tapi kadang neng guru apa boleh sampai yang tua jadi guru. Ada luar biasa. Dia benar Gusti Allah banyak nih dengan ayat. Luar biasa alhamdulillah. Kebaikan bertumpang kebaikan. Tapi pada kadang kabulah selopot. Dalam arti niatnya. Tiap dina kayak itu ya. Tahu sih. Orang miriat. Bagaimana Madinaya. Artinya saya kelopornya intinya situ kunjina. Apa niat? Abadikan niat boleh. Coba aku setekan Nabi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ada niat sangat penting. Kadang orang yang boleh kekun karena terlalu kaki air. Berdaiki. Dan itu bisa menjadi penghambat toronah keberkatan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Banyak area. Salah kalau aku nak kadang aku lumbung tapi pun ikhlas karena Allah. Aku lumbung apa ibi Allah taala maaf. Beda beda. Ya saya rasa akin aban tibi rekan kilo dek remah baro kana ring sepo dek remah baro kana kuru ting lakon makon aba artinya perlu ikau ingin tibi sarang setelah kabulah sing ngabula dek kegiai artinya ngabti pengabdian kita wa intinya pengabdian dek ya ngajarin aba ngajarin ateh untuk tidak merasa takabur. Intinya itu merasa paringin oning asirin untuk derma abak selalu rendah hati ke siapapun, tak sombong intinya ketawaduan. Maka ke Abdul Hamid bin Isbat itu luar biasa tawadu, luar biasa sahih, luar biasa. Ke Abdul Hamid bin Isbat sampai sedia terjemahan itu tetap menjadi perbincangan karena Allah Ta'ala beri fadail sesangat luar biasa ke Abdul Hamid. Sampai saja banyak, tapi manfaatnya luar biasa. Dan isinya neng dalam kitab tarjuman, abdi tarjuman pun ya. Memang saya meneliti dan membaca sebagian kitabnya saja. Itu memang keperluan kita setiap harinya. Tapi ke Abdul Hamid ada pitena kitab tarjuman dan selain. Kitab tarjumannya andi manabi kitab silain seakan-akan memang lakar beliau dia ngarang ki aniat. Artinya lakar eta apa dan semacam. Ki Abdul Hamid ria neng eke kitab tarjuman doa ketika kita membaca seakan-akan beliau tidak menulisnya. Tapi seakan-akan kok benar feta. Artinya dia kok feta dan satria tapi ban latif. Ban atanya tentang dia. Jadi seakan-akan saya jawab nalo pasti tiga kitab. Masya Allah. Ada lain lah terjemahan dan kitab selain. Misalnya kisah Cek kan dari bahasa agama kan cek kan terjatuh lah. Tapi luar biasa. Berarti kenapa kitab arisan dari saya? Iya. Tapi ternyata dengan dalam kitab terjemahan dia Abdul Hamid termasuk menurut kalama Al-Imam Al-Ghazali fi kitabih Ihya Ulumuddin. Bada juga dengan kitab Bafadhan, bada dengan Aqidatul Awam, Aqaid selain. Luar biasa bada dengan I'anatul Talibin. Bermadhab intinya mon kitab fikihna beliau ini bermadhab Imam Syafi'i. Lengkap dengan dalam kitab terjemahannya tentang iman, tentang akidah, tentang fikih, terus akhlak, ada lengkap. Sampai neng eke tapi beliau ya baringi oning cara-caranya sholat sunnah birrul walidain, sholat sunnah derma atau saya kitab lain menarat namun kau tuh nyerok saksi jujur aja menetar cuma ini lengkap artinya gampang simpel ya alhamdulillah ala kulli hal mantaran kok ben oleh barokah amin sama artinya Jepun segala gak bisa kegunaan bisa carana oleh barokah carana ilmu apun bertarjuman. Iya betul. Salah satu contoh saya bingkok TV ya. Saya bingkok TV ikhlas. Waktu itu bingung. Ada ilmu dia ke singkok. Assalamualaikum. Salam. Detek lu mari nah.
ada bingung kasih kok. Dalam arti apa? Waktu jadi dia tang bini hamil. Bingung moro-moro berdekahanan dalam bab kelahiran dia saya perlu engkau nyari nengi kitab. Ternyata kok nyongok terjemahan nyari kitab selain dia tak sempat ben kutu muka banyak kitab. Alhamdulillah nengi kitab terjemahan dia beda. Termasuk doa saambona lahir anak dari ibu dia beda. Ada nak pokon masakin inna anzalna ben salam ben semacam ben ibaktor nilai kana hamil anak dia bi Gusti bi kesepo pakon abak ngadep ke Allah Taala pakon tahajud. Apa manfaatnya salah satu tahajud selain oleh kefokusan saya buka fokusan lebihan ban saya buka fokusan rabun kesepo juga tak kira apa bekal ngawal anak sedih mah anak kela bekal kembang edit tanpa kadang abak adidi la fokus tibi saya guna ada kan luar biasa sebingko pagi dengan kitab terjemahan lain selain lagi tentang ngebula ya banyak dengan kitab terjemahan ini ada remah pangabdi nah murid ke guru juga ada remah pangabdi nah guru ke murid jadi salingan no berkesinambungan yang tanah guru ke murid yang tanah murid ke guru ada kan kocak mon ilmu sendiri sosial sosialnya luar biasa benar. Oke, Ki Abdul Hamid bin Isbat. Sering artinya seganjaan gitu, ingin menguak tentang tenaga pengarang kitab terjemah baik dari Ki Abdul Hamid Isbat dengan Ki Abdul Majid. Soalnya apa istilahnya cekanceh saya luar kan itu. Saya menabi saya motor itu kebanyakan kaum ini. Tapi di luar Madura, Kalimantan, terus Sumatera, terus yang ada di Bali dan Papua kan itu banyak yang tidak mengetahui Islam. Alhamdulillah salah setong Ki Abdul Hamid bin Isbat pengarang terjemahan dia salah setong ulama saya bi Allah Taala cipta akibat dengan Madura kan Madura benih nang Mekah benih nang luar Indonesia tapi asli Madura dan alhamdulillah berkependudukan Indonesia dari luar biasa posisi nggak dimana gitu Madura kan luas kan Madura dia nang Epinyuanya di sana apa namanya di Sepelengahan nyaman penyuanya di Sepelengahan kecamatan Pelengahan Poto Andeja kecamatan Pelengahan hari Ki Abdul Hamid bin Isbat cuma alhamdulillah bi Allah Taala beliau keinginannya ada salah setong contoh dan kemperan bahwa beliau ini orang yang sesama Allah Taala doa beliau ada yang mustajabin di Gusti Allah terus saya nang Mekah dan beliau saya inalaikan asojud nang iya dan Ka'bah Masya Allah berarti kenapa sarena Ki Abdul Hamid Isbat berdeng nang Mekah beri Mekah apolong sarang setiin magbarana Sayyidah Khadijah rajin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada masyaallah dan alhamdulillah sampai saya tak elele maka beliau apolong dan para ulama termasuk guru beliau Ekocak Al-Maliki juga alhamdulillah sampai setia engkau tibi berkesambungan dengan guru beliau putra beliau termasuk minhum Abu Yazid Abbas bin Ali Al-Maliki Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki terus Abu Yazid Alawi bin Abbas Al-Maliki beliau aku rujukan dekat Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Tabbau ada secerman ada alhamdulillah nak potong terus tak apa nyaman tak potos sampai nyaman tangguh TV ibaringin tangguru dari Al-Maliki makanya ya asmain Jabal Al-Bakir wal Maliki anis badda ke Abdul Hamid Bakir juga ndaka rukuru Al-Maliki ya alhamdulillah paparing dari Allah Taala libat barokana bangeseposan rukuru kok pun karena sakit ya bisa long-long ban-ban luar biasa alhamdulillah insyaallah alhamdulillah Nabi saya artinya takab nih kan tentang terjemahan secara secara milenial. Secara milenial. Zaman now, zaman now. Zaman now. Artinya kitab terjemahan itu bisa menjadi Wikipedianya kit zaman now ini. Bisa. Artinya bisa bagi ketika mau menjabarkan tentang terjemahan ke mahasiswa ini kan bahasan berpekian anu orang ki kurang anu bahwasannya keto akan anu kira istilahnya
Lah kenapa tarjuman itu tak pasok ke perguruan tinggi yang ada di Sudah, alhamdulillah, almarhum ke Ahmad Zaki, putra Eki. Nagi Abdul Hamid, putra Nagi Abdul Ghafur, Manda. Dan juga beliau salah satu cucu dari Ki Abdul Hamid Bakir, dari Nyai Khairiyah Bakir. Beliau sudah artinya punya wacana, cuma Allah Ta'ala menakdirkan lain. Beliau dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan timnya sampai sekarang masih ada. Dan alhamdulillah terjemahan ini sudah ada yang mengkaji dari fakultas, bukan hanya di Madura tapi juga dari luar daerah. Ada juga yang dari, mungkin kalau tidak salah, dari luar negeri. Dan memang beda katanya, mereka itu beda. Dan yang lebih jelasnya tahu itu Ustadz Zainuddin ya, itu dokter ya, salah satu dokter di Universitas Unira Pamekasan. Stein, alhamdulillah, itu saya lebih tahu. Mun abah kan pun kalau artinya tak pate kenal ke luar, apa rekan tak pate kenal ke kuliahan ring butuh saya tahu beliau rekan. Tapi alhamdulillah sosialnya bagus. Kenapa hubungan agenda penulisan biografi tentang beliau apa gitu? Insya Allah masih direncanakan, dan ini tidak gampang karena untuk mendata atau biodata beliau ini harus abeli kesehona. Beliau ngarang tarjuman tak syukur dengan apa rekan ikhtiar ke Allah Ta'ala, ibadah ke Allah Ta'ala luar biasa. Tapi apa untuk nulis itu juga untuk tingati pasti ada bisa haus, meskipun apa renak foto nah rekan cak kasar nak foto tak bangsa ke bang itu, karena kita harus juga minta ke Gusti Allah, pendekatan kudu ke Gusti Allah saya kecepat dapat ka barokan beliau bisa bedah betotu saya kocak bisyarah dekian. Tapi mau niat bedah, malah niat gula pribadi ingin mengumpulkan kalam beliau di tarjuman akan disesuaikan dengan kitab yang ada. Misal dari kitab fikih ini tentang fikih nah kadin masih beda. Terus wirid-wiridannya yang warid dari Gusti Kanjeng Nabi hadisnya ini beda banget. Kalau cuma mungkin kita ada pak betul lah. Mohon berniat ni ke beda, kau tu beda karena apa ni kesukaan apa namanya pada aja ganti nana ke sepo pada ngamalaki na di rumah. Ini kan mencangkup amalannya beliau, sehingga sedikit banyak nak foto na ganti santri nah beliau ini harus juga mengikuti. Apa boleh laskar kabula promotor jaringan orang kenapa istilahnya menabi sebung biografi kan itu saya pun nak bangkeng kurang masa ya tapi sementara saya tarjuman sebatas beda, sedikit banyak sudah beda. Intinya begini, yang ada saya tak miloh, artinya yang untuk zaman sekarang cukup tahu saja ngelajar bahwa tarjuman itu milik kita bersama. Yang karena sekutu kita itu tidak bisa membedakan Banyuanyar. Bahwa Ki Abdul Hamid ini lahir di Banyuanyar dan beliau salah satu pengasuh di Banyuanyar, pencetus ya, penerus dari Banyuanyar, dari Ki Isbat. Juga beliau sebagai Abdul Hamid ngakungin putra sianya mah Ki Abdul Majid, ngakungin putra sianya mah Ki Baidawi, sing ngakungin putranya mah Ki Ali Wafa, Temporan, ben semacam ini sama. Tapeta Banyuanyar, Palbeto, Darul Islam, Ahad Islam, Darul Tauhid, Al-Islami, Jabal Al-Bakir Al-Maliki, Bata-Bata, Darul Ulum, Palakpak, Al-Mustama, Cuken, pesantren Temporan, ben semacam daerah Jawa, Bulu Geding, itu satu. Tidak ada perbedaan. Allah Ta'ala menabi campur ceruk kalisar sami campur ceruk kalisar sateja sami. Allah Ta'ala ada bagi dalam Al-Quran, la nufarriqu baina ahadin min rasul qalu sami'na wa ata'na. Qalu sami'na wa ata'na itu kewajiban bagi
sateja santre, sateja simpatisan, juga terutama bagi Laskar Kabulah. Amin, amin. Tidak ada perbedaan sebedah. Itu saja yang penting Abdul Hamid sateja katoron na santrena pakun payakinin pakun oleh barokah beliau. Amin. Itu sangat penting. Sekadar kita lupa banyak orang sama kini akhir zaman sekita sabab itu aslinya. Benih kesalahan mereka sebab itu kesalahan kita ni situ menerima tunah mereka yang ingin merusak. Itu yang Jadi harus. siapapun yang memakai kitab terjemahan itu benderanya tetap satu. Ki Abdul Hamid bin Isbat. Bin Isbat. Ya, itu lebih mencakup siapapun, dan di dalamnya Ki Abdul Hamid Bakir sendiri yang menulis itu siapa apa se ngalak manfaat ke kitab terjemahan kan itu manteran bi Gusti Allah kan itu aki manter ngaulia keberkatan, manter manfaat, manter selamat, manter untung katunya berakhir siapapun rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nikah yang terpenting itu. Tapi waktu kau tu ngau ningin juga agak ting macam kitab nikah bukan hanya untuk terjemahan, tapi untuk kitab apapun yang dibaca harus tahu dulu pengarangan. Karena itu salah satu hubungan kocak wasilah hubungnya yang tanah ilmu ke ilmu. Jadi badan abaknya bisa badan entip riatnya bisa kakok. Mau tak tahu kakok kan repot sih habis. Jadi kau tu tahu kada siapa sih habis nah. Nah begitu wasilah pelantara. Sedangkan ini wasilah ukhrawiyah. Saya kocak masalah akhirat. Masalah akhirat si asampung ban Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa nyampung apa dak kabur ke sepo, apa tujuan nyampung ke sepo malah nyampung ka benga sepo na terus ka para sahabat ka Gusti Kanjeng Nabi tinggal nyampung ka beliau ke sana beliau. Itulah insyaallah akan nyampung ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena mau ngandalkan betul tak bisa. Itu ada guna. Saya kocak sambungan debat Al-Fatihah. Itu saya saran kenapa Kang Kui orang saya ngolatih tanpa yang menonton video gak itu saran kenapa saya mau yang dilontar. Sobung boleh saran untuk pribadi, boleh pribadi juga ndak kesekanjaan Laskar Kabulah menunjukkan sateja pemirsa saya nonton gak itu, terutama mereng pabelih ke Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Juga pakuat dalam diri kita. Abeli boleh dak ke Al-Quran, abeli boleh dak ke hadis Gusti Kanjeng Nabi, abeli boleh ke istighfar salam salawat dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena apa makin akhir zaman, makin zaman fitnah. Akhir zaman banyak fitnah yang bermunculan. Di antaranya tanda-tandanya ampun banyak dajjal para keluarga kita sekutu kuat lagi. Terus sampai ngidingakin berita-berita hoak sebisa kadang abah nikah terpelecar ke berita sih belum tentu benar. Itu yang harus dijaga. Bagi saya di luar bahasa Madura kan itu gak ngerti. Nah itu artinya apa? Kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah terutama. Nah, dengan ukhuwah Islamiyah baru kita ukhuwah wataniyah. Tapi jangan sampai salah paham. Ukhuwah wataniyah itu ada batasannya. Islam saja ukhuwah Islamiyah itu ada batasannya, apalagi ukhuwah wataniyah. Saya kocak ukhuwah kenegaraan. Itu juga ada batasannya. Ukhuwah Islamiyah saja ada batasannya, apalagi ukhuwah kenegaraan juga ada batasannya. Yang penting jangan sampai kita percaya dengan berita-berita yang bisa menjatuhkan kita ke jalan yang tidak benar. Itu yang harus kita jaga. Apalagi di akhir zaman sekarang banyak berita-berita yang bisa menghancurkan badan diri kita sendiri, bukan banyak orang. Badan diri kita sendiri dan juga banyak orang. Itu yang harus dijaga. Dengan apa? Tingkatkan ketakwaan kepada Allah, tingkatkan ketakwaan kepada Rasulullah SAW, kembali kepada Al-Quran, kembali
kembali kepada hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Asy-syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Quran itu diturunkan bukan untuk apa, tapi untuk petunjuk kepada manusia. Artinya apa? Kita banyak memikirkan hal-hal yang tidak penting daripada yang harus kita kerjakan yang sesuai dengan apa yang kita perlukan saja. Jangan sampai mengerjakan apa yang tidak kita butuhkan. Artinya berita hoak yang bukan ranah kita. Misal kita masuk, ya bukan pada nanjang matura anang ke benih kenangan nah tak bisa. Bunda slogannya kayak punyanya, artinya masyaikh punyanya terdahulu keneng nah keneng nih laku tempatnya tempati, kerjaannya kerjakan, kerjanya kerjakan sesuai apa faknya. Misal di itu kita kembali, misal ada di Laskar Kabula. Laskar Kabula sekarang Masya Allah biasa ngate-ngate bisa video. Itu Masya Allah zaman yang memang butuh melebarkan sayap. Itu bagus menurut saya. Saya sangat mendukung kepada Laskar Kabula. Kabula yang inovatif, kreatif. Tapi yang penting untuk Laskar Kabula, saya pribadi mengingatkan jangan sampai lalai dengan tugasnya. Jangan sampai lalai pada tugasnya, terutama kepada Allah, sholatnya, terus istighfarnya, jangan lupa doakan kedua orang tuanya, terus gurunya. Selagi antum ada di pondok, gurunya jangan dilupakan, dan tugas pokok antum di pondok jangan sampai dilupakan. Itu saja pesan saya. Insyaallah semoga bermanfaat lah dunia dan akhirat. Selamat dunia dan akhirat, cepat dunia dan akhirat. Setajana pada mata di Gusti Allah ipa untung dunia dan akhirat. Selamat di setajana fitnah akhir zaman. Allah Selain itu sekelumit pendapat tentang Ki Abdul Hamid Isbat, pengarang tarjuman, yang menurut beliau tarjuman itu bukan hanya milik satu orang atau satu pondok atau yayasan, melainkan milik kita semua dengan satu bendera, Ki Abdul Hamid Isbat Banyuanyar, begitu. Selebihnya kami lemparkan kepada Mas Riyad atau Pinter Riyad atau moderator Laskar Kabula yang neo normal juga zaman now. Jangan lupa cukup lagi. Dukung sih nggak dukung. Like apa jangan subrek like and share. Mana di bahasa Laskar Kabula itu subrek. Dekat logo tu lain. Subrek. Jangan lupa. Tak helap terus. Tadi to satu-satunya stres helap yang membawa ke rumah. Insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah cukup lagi sekali itu. Mana di apabila ada kesempatan akan nyabis boleh. Insyaallah selamat. Yang penting lancar, barokah, selamat, manfaat untuk agama, untuk seterusnya dunia dan akhirat. Juga permintaan terakhir mana di kesokan terus ngiring doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa ashabihi wa ummahatihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu biha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أولي والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بكمال الإسلام، واختم لنا بكمال الإيمان، واختم لنا بأحسن الأخلاق، واختم كلمة آخر حياتنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من ذيك الدنيا وذيك اليوم القيامة. اللهم ثبتنا وثبت أقدامنا وثبت قلوبنا على دينك الإسلام والإيمان وعلى الاستقامة في طاعتك وفي طاعة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر أسرار سورة الفاتحة. الرحمن الرحيم.